الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين نشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat yang ke-33. Kita baca sampai ayat 34. Surah Al-Baqarah ayat 33 kita baca sampai ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. A'lamu mengetahui ghaibas sama
dari langit, wal ardi dan bumi, wa a'lamu dan aku mengetahui, ma tubduna apa-apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum dan apa-apa yang kalian taktumuna sembunyikan. Wa id dan ingatlah, kulna ketika kami mengatakan, lil malaikati kepada para malaikat, usjudu berikanlah hormat, li Adama kepada Adam, fasajadu maka mereka memberikan hormat, illa kecuali iblisa iblis, aba dia enggan, wastakbara dan dia sombong, wa kana dan adalah dia minal kafirina termasuk orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Allah menyampaikan maksud akan menciptakan Adam, maka muncullah pertanyaan dari penduduk surga. Jadi penduduk surga itu adalah para malaikat. Salah satu di antara malaikat itu adalah bernama iblis. Perbedaannya, malaikat yang lain oleh Allah diciptakan dari cahaya, sementara iblis oleh Allah diciptakan dari api. Nah, lebih tua lagi dari iblis namanya jin. Dan jin itulah sebagian yang dulu oleh Allah menurut riwayat yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir yang diturunkan untuk menghuni bumi. Jadi sebelum Adam menghuni bumi, sebelumnya sudah dihuni oleh bangsa jin. Nah tentu yang namanya manusia ini kan punya kabilah-kabilah. Ada orang Madura, ada orang Sunda, ada orang Amerika, ada orang Turki. Masing-masing punya karakter dan sifat yang berbeda-beda. Maka bangsa jin ini ketika disuruh menempati bumi, ternyata mereka pekerjaannya merusak. Karena mereka ini menonjolkan amarah, pertikaian antara satu dengan yang lainnya. Maka kata penjelasannya Ibnu Katsir, ketika para malaikat mendengarkan Allah akan menciptakan Adam, lalu kemudian mereka mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan seorang khalifah, seorang makhluk yang kerjaannya di muka bumi nanti akan merusak dan menumpahkan darah. Nah ternyata yang dijadikan sebagai contoh itu adalah bangsa jin tadi. Sehingga karena bumi ini menjadi rusak karena perilaku bangsa jin, dikirimlah oleh Allah iblis dalam rangka untuk menumpas bangsa jin yang melakukan kerusakan di muka bumi. Yang sebenarnya iblis itu notabene juga turunan dari bangsa jin, tetapi barangkali yang jauh lebih beradab, yang jauh lebih pintar. Sehingga bangsa jin itu turun menghancurkan semua bangsa jin yang merusak alam semesta dan sukses besar. Sehingga bangsa iblis ketika dia berhasil melaksanakan tugas dari Allah, tentu dia merasa senang dan bangga. Tetapi kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat ini, saya mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang tidak kalian tampakkan. Nanti punya hubungan dengan bangganya bangsa iblis bisa melaksanakan misi dari Allah untuk menghancurkan bangsa jin yang membuat kerusakan di muka bumi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada pertanyaan yang memojokkan bagi Nabiullah Adam yang segera akan diciptakan oleh Allah itu, maka Allah kemudian menyampaikan kepada Adam ketika sudah diciptakan oleh Allah. Jadi Adam itu oleh Allah diciptakan dari tanah liat, tanah tembikar, yang kalau dipukul-pukul itu keluar suara yang namanya lempung itu, kalau kan keluar tuh suaranya. Ya seperti itulah kira-kira. Sementara bangsa iblis itu diciptakan dari api,
Jadi kalau ada api begitu, ujungnya api itu yang panas. Nah, dari situlah diciptakan yang namanya bangsa iblis. Dia merasa diciptakan dari api itu lebih tinggi kedudukannya daripada tanah liat. Ditambah lagi dia berhasil melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kekuatan jin yang merusak di muka bumi. Jadi ada dua kelebihan yang dianggap oleh bangsa iblis. Pertama, dari segi bahan baku penciptaan, iblis memiliki keunggulan dibandingkan dengan Adam. Yang kedua, iblis itu punya kecerdasan. Yang karena sebab dia punya kecerdasan, ketika Allah memberikan tugas bisa dilaksanakan dengan sukses. Sehingga karena dia sukses mengerjakan tugas, yuk kira-kira rata apa? Aku gitu loh. Yang lain tidak mungkin ada yang bisa kecuali saya. Nah, kira-kira iblis seperti itu. Nah, sehingga ketika Allah sudah ciptakan yang namanya Nabiullah Adam alaihissalam, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Hei Adam, tolong kamu jelaskan semua nama-nama. Jadi nama-nama semua para malaikat dijelaskan oleh Nabi Adam. Dari Mikailnya, dari Israfilnya, dari Ridwannya, dari Maliknya, semua dijelaskan oleh Adam alaihissalam. Begitu pula Adam menjelaskan semua benda-benda yang ada di bumi. Dari burung hudhud, dari burung merpati. Walaupun di situ belum ada burung hudhud, burung merpati, tetapi ilmu itu sudah dimasukkan sebagai embrio ilmu pengetahuan manusia kepada Adam. Sehingga Adam bisa menyebutkan semua yang ada di bumi, Adam bisa menyebutkan semua yang ada di surga. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, sehingga ketika Nabiullah Adam alaihissalam bisa menyebutkan semua nama-nama, dan kemudian setelah Adam selesai menyebutkan dan menjelaskan semua nama-nama yang ada di surga dan nama-nama yang ada di bumi, giliran Allah mengatakan kepada para malaikat, hei para malaikat, kalau kalian masih sangsi dengan Adam yang nanti akan menjadi khalifah di muka bumi, yang khalifah itu maknanya adalah pengganti dan orang yang memakmurkan alam semesta, maka tolong kamu tunjukkan, kamu jelaskan ilmu yang tadi dijelaskan oleh Adam dalam rangka untuk bisa dibandingkan siapa yang lebih memiliki keutamaan. Dan ternyata apa yang terjadi? Bangsa malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya kemampuan untuk menjelaskan ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh Adam. Engkau memberikan kami ilmu, maka cukup dengan ilmu itu kami bekerja. Tidak bisa untuk dikembangkan lebih lanjut. Berbeda dengan Adam. Adam diberi oleh Allah ilmu, tetapi Adam bisa mengembangkan, bisa memberikan penjelasan lebih luas, lebih panjang, lebih lebar, lebih dalam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, disitulah lalu kemudian Allah menyampaikan, alam akun lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Hei para malaikat, kenapa engkau menduga-menduga kejadian yang akan terjadi setelah peristiwa ini? Karena Adam kan belum turun ke bumi. Kok bisa-bisanya malaikat sudah mengatakan bahwa Adam itu nanti di muka bumi akan menciptakan kerusakan dan menumpahkan darah? Kan belum terjadi. Loh, kenapa kalian sudah menyampaikan sesuatu yang belum terjadi? Berarti kan melampaui ilmunya. Berarti dia mengambil wilayah ilmunya miliknya Allah, karena Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Maka Allah menandaskan, qala alam aqul lakum inni, hei para malaikat, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, ini sungguh aku a'lamu, yang lebih mengetahui ghaibas samawati wal arda, rahasia langit dan rahasia bumi. Bagaimana langit dan bumi diciptakan, apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana masa depan manusia di muka bumi, itu Allah yang Maha tahu, bukan para malaikat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kamu jangan melampaui ilmu saya, karena saya yang menciptakan kamu. Lalu tiba-tiba kamu mengatakan sesuatu yang itu wilayahnya saya.
Sehingga Allah itu menyampaikan, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Aku yang mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi. Wa a'lamu ma tubduna. Aku mengetahui yang kalian tampakkan. Wa ma kuntum taktumun. Dan aku pun mengetahui apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan apa maksud wa ma kuntum taktumun itu. Saya mengetahui apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian. Maka yang dimaksud secara spesifik itu adalah apa yang ada di dalam hatinya iblis. Bisa dipahami tadi? Cerita tadi. Iblis merasa apa? Jadi 40 hari ketika tembikar itu diambil oleh Allah, dibentuk makhluk seperti Adam. Lalu didiamkanlah tanah liat itu 40 malam. Nah, selama 40 malam tiap hari disatroni oleh iblis. Jadi Adam itu oleh Allah dibentuk tubuhnya dari tanah liat dan didiamkan oleh Allah 40 malam. Dan setiap hari bangsa iblis itu datang kepada jasadnya Adam yang belum diberi ruh. Dan oleh iblis diinjak-injak, maplek gitu loh, Pak. Yang nggak tahu mungkin diinjak jadi mata, diinjak jadi hidung, kan kira-kira begitu. Jadi dengan itu baru diinjak-injak oleh iblis itu loh, Pak. Sehingga mungkin bentuknya jadi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti setiap hari diinjak-injak sehingga keluarlah suara dari suara tembikar atau tanah lempung yang kita pukul-pukul. Suaranya gimana? Kira-kira seperti itu, pluk-pluk katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak cukup di situ. Iblis itu masuk ke hidungnya si Adam, lalu keluar dari duburnya. Setelah dia masuk ke dalam tubuhnya Adam yang belum ada ruhnya itu, lalu keluar dari duburnya, maka iblis mengatakan kepada semua penduduk surga, kalian tidak usah khawatir. Ini makhluk yang diciptakan oleh Allah ini tidak punya kekuatan apa-apa. Dia tidak akan mungkin bisa mengendalikan kita. Tidak usah khawatir. Besok kalau dia hidup pasti saya kendalikan, karena ternyata saya bisa masuk ke dalam tubuh dia dan saya bisa menguasai apa yang ada dalam tubuhnya. Itu sesumbernya siapa? Iblis sebelum Adam dihembuskan ruh oleh Allah. Berapa hari? 40 malam. Lalu di dalam kisah itu, di dalam riwayat itu, kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabiullah Adam alaihissalam setelah 40 malam dihembuskan wa nufikha fihi min ruhi. Dihembuskan ruh lewat ubun-ubunnya. Jadi masuknya ruh itu lewat ubun-ubun. Lalu kepalanya dulu yang bisa bergerak dan bisa melihat. Dada, perut ke bawah tidak bisa bergerak. Lalu kemudian turun ke dada. Dadanya bisa berdetak, jantung dan lain sebagainya. Lalu turun ke perut. Setelah turun ke perut itulah maka Adam bisa menggerakkan matanya. Lalu mata melihat ke jasad. Lalu dia berusaha untuk apa? Berdiri. Tapi nggak bisa berdiri karena ruhnya baru sampai perut, baru sampai perut. Sehingga disitulah Allah kemudian menyampaikan bahwa yang namanya manusia itu akan memiliki sifat wa khuliqal insanu ajula, tergesa-gesa. Kita ini punya karakter, punya sifat tergesa-gesa. Buktinya Adam, wong baru ruhnya sampai perut sudah mau berdiri padahal kakinya belum. Sehingga ketika dia mau berdiri tidak bisa. Barulah setelah itu ruh itu menjalar ke kaki, barulah sempurna ruh itu ada dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dan barulah Anda bisa berdiri. Tetapi sifat dasarnya manusia itu adalah ajula, tergesa-gesa. Orang merasa pintar mengerjakan soal, sok-sok kadang gampangkan, tergesa-gesa, akibatnya seharusnya nilainya 99, akhirnya karena tergesa-gesa dia bisa mendapat hanya 85. Sifat dasarnya nopo tergesa-gesa.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wa ma kuntum taktumun itu Allah seakan-akan ingin mengatakan bahwa di antara para malaikat ini semuanya tunduk patuh kepada saya, bertasbih kepada saya, kata Allah. Tetapi ada penghuni surga, dan yang dimaksud itu adalah bangsa iblis yang mulai ada di dalam hatinya itu benih-benih apa? Benih-benih kesombongan. Dia punya benih kesombongan karena merasa lebih mulia daripada Adam yang setiap hari diinjak-injak dari tanah liat, yang kemudian masuk ke dalam mulutnya, keluar dari duburnya, lalu kemudian meremehkan bahwa Adam itu tidak punya kekuatan apa-apa. Nggak usah khawatir, gampang besok saya taklukkan yang namanya Adam itu. Wes ora usah khawatir, kata iblis. Iblis ini penduduk surga tapi rotok-rotok apa? Rotok apa bahasa Jawanya? Kemelintio. Rotok begitu. Rotok begitu. Sosok kadang jamaah kita ini semuanya ya soleh-soleh taat beribadah, tapi sosok kadang ada yang rotok pemelinti, Pak. Sosok ada begitu itu. Nah, yang begitu-gitu itu perlu dikelola dengan baik, Pak. Dia tetap teman kita. Tetapi kalau sampai salah asuhan itu bahaya, Pak. Kalau sampai salah asuhan, yang model begitu-begitu itu. Sehingga Allah kemudian menyampaikan wa ma kuntum taktumun, aku mengerti apa yang kalian tampakkan, dan aku juga mengerti apa yang kalian tidak tampakkan, yaitu benih-benih kesombongan di dalam jiwanya iblis, yang nanti ini akan menjadi sumber kesombongan bagi anak keturunan Adam. Jadi bukan perkara yang sederhana, karena kemudian iblis nanti akan menebarkan virus kesombongan itu di tengah-tengah manusia. Lalu kemudian tumbuh tuh benih-benih di dalam diri kita kesombongan. Adam dulu tidak punya kesombongan. Yang diberi oleh Allah kepada Adam itu ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmu pengetahuannya, dia semakin tawadhu, semakin taat kepada Allah. Tetapi kita harus ingat bahwa iblis pun turut ikut ke muka bumi, lalu benih kesombongan yang ada pada dirinya kemudian nanti menjadi kesombongan yang tampak ke permukaan, itu ternyata oleh bangsa iblis terus disebarkan. Sehingga kita anak keturunan Adam yang asalnya itu generasi yang berilmu, generasi yang taat kepada Allah, karena sebab ada kesombongan mulailah kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kontestasi ilmu pengetahuan, atau ada juga yang mengatakan ilmu tentang ketaatan kepada Allah, sudah terbukti bahwa Adam itu lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat. Itu terbukti ketika diadu ilmunya Nabi Adam dengan ilmunya para malaikat. Adam bisa menyebutkan apa yang semua diketahui oleh para malaikat, tapi malaikat tidak bisa menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Adam. Maka karena sebab ilmunya lah Adam punya kedudukan lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat. Dia punya kedudukan lebih tinggi karena Adam punya ilmu pengetahuan. Maka tidaklah Allah akan menghinakan setiap kita sepanjang kita ini orang yang berilmu dan orang yang berilman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi yang menyebabkan kita mulia di hadapan Allah, satu karena iman ketaatan kepada Allah, dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu dengan iman itu harus dempet. Kalau nanti ilmu saja imannya tidak ada, na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi manusia ateis, tidak bertuhan. Tapi kalau ada iman saja, tidak ada ilmu, apa yang terjadi? Nanti bisa rusak tatanan kehidupan, karena semuanya serba diharamkan, gitu? Negara haram, Pancasila, kan rusak karena nggak punya ilmu. Maka ilmu dengan iman itu satu paket menurut Quran yang nggak bisa dipisahkan. Sebagaimana dulu Allah mengajarkan kepada Adam ilmu pengetahuan dan ilmu ketaatan kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu belajar ilmu, ya harus belajar iman. Iman dan ilmu tidak boleh dipisahkan.
Nah, kalau iman dan ilmu itu menyatu, semakin tinggi ilmunya, dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing repot itu udah ilmu nggak ada, sombongnya setengah mati. Nah, itu kebablasan, itu keterlaluan. Bapak Ibu sekalian, maka kemudian Allah menyampaikan kepada penduduk surga yang namanya malaikat, berarti juga termasuk bangsa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, dan kami perintahkan kepada semua para malaikat, usjudu, berikanlah hormat li Adam, kepada Adam. Kenapa mereka diperintah untuk memberi hormat? Karena Adam memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Ilmu, kepengetahuan, dan ketaatan. Kalau ketaatan malaikat punya, tapi ilmu pengetahuan tidak punya, ilmu syariat tidak punya. Sehingga karena sebab itulah maka Allah perintahkan kepada semua para malaikat untuk memberikan hormat kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semuanya memberikan hormat kepada Adam semata-mata karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diperintahkan oleh Allah, maka semuanya hormat kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Nah, ini adalah turunan dari apa yang Allah sampaikan, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Saya mengetahui apa yang kalian tampakkan, berarti yang dikatakan oleh lisan, yang ditampakkan lewat mata, yang ditampak lewat tangan, lewat kaki, semuanya Allah. Wa ma kuntum taktumun, tapi Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga pemahaman ini, ada mufassir yang memahami Allah mengetahui yang tampak di muka bumi ini, tetapi Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa yang ada di dalam hati ini akan tampak di dalam lisan, di mata, dan di telinga. Hanya orang yang punya ilmu tertentu yang bisa menangkap rahasia kenapa orang itu mengatakan perkataan itu, ada apa yang ada di balik hatinya. Sehingga orang mengatakan iman tidak bisa diukur, dalamnya niat nggak bisa diukur, tetapi dalamnya niat bisa diukur dari perbuatan. Kan kira-kira begitu. Perbuatannya seperti apa? Seperti itulah ukuran dari niatnya. Sehingga kita butuh ilmu tertentu untuk mengetahui jadi orang ini motifnya apa. Maka muncullah psikolog, muncullah hakim untuk mencari tahu apa maksud yang ada di dalam hatinya. Ada orang naik pohon karena dia ingin tebang pohon itu. Setelah pohon itu ditebang, ternyata ada orang naik sepeda motor. Pohon yang ditebang tadi apa? Jatuh mengenai orang yang naik sepeda motor. Lalu dia jatuh, kepalanya bentur batu, mati. Satu. Tetapi ada orang, karena dia benci kepada seseorang, dia ajaklah pergi ke kafe, mesen kopi, temennya dikasih apa pak kopinya? Dikasih sianida. Lalu orang itu mati. Sama-sama peristiwanya berakhir dengan kematian. Tetapi kalau ditanya isi hatinya dari orang yang menyebabkan munculnya kematian, kira-kira sama apa beda? Sama apa beda? Tentu berbeda. Nah, membaca motif itu berarti membaca rahasia yang ada di hati yang dihubungkan dengan yang tampak. Nah, itu keahliannya polisi, keahliannya hakim, keahliannya psikolog untuk mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Karena tidak semua orang bisa menampakkan yang di dalam hati, tetapi orang bisa menganalisis dari apa yang tampak untuk membaca yang ada di dalam hati. Bu, suami jenengan itu nih berangkat kerja tidak pernah salaman cium kening. Ujuk-ujuk salaman cium kening, berarti maksudnya nopo? Bu, maksudnya nopo, Bu? Loh, biasanya tidak pernah nyium kening, kok tiba-tiba nyium kening, berarti maksudnya nopo, Bu? Pamitan nopo. Lah itu kan kita bisa menangkap apa toh yang dimaksud di hatinya. Wong dulu tidak pernah nyium kening, kok ujuk-ujuk nyium kening.
Lah itu kan bisa dianalisis kalau orang itu punya ilmunya. Sehingga ayat ini ingin mengatakan bahwa suara hati itu bisa dibaca lewat yang tampak dari perbuatan dohirnya. Hanya saja tidak semua orang punya ilmu untuk membaca isi hatinya. Bisa dipahami Pak? Ya, bisa dipahami. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian menyampaikan wa ma kuntum taktumun, benih-benih kesombongan itu ada pada diri iblis. Ini potensi yang mengacaukan ini. Karena ternyata akhirnya benar yang disampaikan oleh Allah ketika diperintahkan para malaikat memberikan hormat kepada Adam, semuanya memberikan hormat kepada Adam kecuali siapa? Iblis. Illa iblis. Aba, dia enggan, wastakbara, dia sombong. Sehingga ketika ditegur oleh Allah, kenapa kamu tidak mau melaksanakan perintahku untuk memberikan hormat kepada Adam? Iblis mengatakan, engkau ciptakan aku dari api. Bagi iblis api itu lebih mulia daripada tanah liat. Engkau berikan aku kemuliaan lebih dibandingkan dengan Adam. Aku sudah melaksanakan tugas yang maha penting untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran akibat perbuatan dari bangsa jin. Sehingga akibat dua peristiwa inilah menyebabkan iblis tidak mau memberikan hormat kepada Adam. Dan ini fatal. Karena yang ngasih perintah itu Gusti Allah, bukan karena Adamnya, tapi perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akibat itulah maka oleh Allah Subhanahu wa taala divonis iblis aba wastakbara, dia enggan, dia sombong, wa kana minal kafirin, dan sifat dasar dari orang-orang kafir itu adalah istakbar, yaitu sombong. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah kita kalau suatu saat kita oleh Allah diberikan kecerdasan akal, keterampilan yang baik, sehingga tiap kali kita diberi tugas selalu mendatangkan kesuksesan yang hebat. Karena kesuksesan yang hebat itu sesungguhnya itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menimbulkan rasa sombong di dalam diri seseorang. Jadi orang sukses itu di satu sisi menyenangkan, tapi di sisi yang lain dia berpotensi untuk melahirkan orang sombong. Tiba-tiba jenengan sukses, naik pangkatnya, tiba-tiba oleh atasannya tidak diberikan job, kira-kira sakit hati apa enggak? Padahal ini karirnya tiap kali dapat tugas pasti berhasil dengan baik, punya karir yang bagus, tiba-tiba dicopot dari jabatannya. Kira-kira jenengan sakit hati apa enggak? Apa perkataan pertama yang dipakai untuk protes kepada atasan? Apa perkataan pertama yang akan muncul? Pak, kenapa jenengan berikan kepada saya, jenengan non-jobkan saya? Kok saya tidak dikasih jabatan? Saya ini kan pekerja yang berprestasi. Nah, sehingga kalau sifat itu muncul menjadi karakter untuk mengatakan dirinya lebih hebat dibandingkan dengan yang lain, maka pada titik itulah sifat sombong itu mulai masuk. Maka betul-betul berhati-hati para pendakwah, betul-betul berhati-hati orang-orang yang mengurus dakwah, orang yang mengurus masjid, orang yang bekerja, dia punya prestasi hebat di pekerjaannya, kalau dia gagal memelihara hatinya bisa terjerumus menjadi orang yang sombong. Dan sombong itu muncul dengan kata-kata, nih bukan saya orang mungkin ini seperti ini, nih bukan karena saya tidak mungkin berhasil, nih bukan karena saya tidak mungkin, nih bukan karena saya. Itu sudah sifat sombong. Karena dia merasa apa? Merasa lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya, wa auha ilayya, wahyu itu diturunkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, antawadhu, untuk melahirkan jiwa-jiwa yang tawadhu, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin,
sehingga tidak ada orang merasa lebih hebat dibandingkan dengan yang lainnya, dan tidak ada orang yang menghinakan orang lain karena menganggap dia lebih rendah dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sehingga kalau kita punya mental merasa lebih hebat daripada yang lain, atau kita merendahkan orang lain karena orang lain itu dipandang lebih rendah, maka sifat sombong itu sudah masuk. Sifat sombong itu sudah masuk. Akibat sifat sombong masuk ketika rapat dan yang bersuara itu orang yang kita pandang rendah, sudah barang tentu kita tidak mau mendengarkannya. Maka itu sifat sombong, tidak boleh. Maka sifatnya sifat apa? Tawadhu. Itulah kenapa Rasulullah diturunkan ke muka bumi dalam rangka untuk melahirkan sifat tawadhu. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami ini berpakaian yang bagus, kami ini makan makanan yang lezat, apakah itu sifat yang sombong? Tidak, kata Rasulullah. Innallaha jamalun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Bukanlah orang yang sombong itu orang yang memakai pakaian yang bagus, yang perlente. Bukanlah orang yang sombong itu orang yang memakan makanan yang lezat. Tapi orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan orang yang mengatakan dirinya paling hebat di antara orang yang lainnya. Itulah orang yang sombong. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil jagung dari kesombongan. Jadi tidak boleh ada kesombongan. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kita menghormati orang lain itu karena dia diciptakan oleh Allah, karena anak keturunannya ada. Dan tidak ada orang di antara kita yang berkehendak untuk dilahirkan ke muka bumi kecuali karena sebab kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dulu saya sampaikan, kan tidak ada tuh di antara kita yang minta dilahirkan ke muka bumi. Kan tidak ada. Siapa yang berkehendak? Yang berkehendak Allah. Allah yang memberikan ruh kepada kita. Maka ruh di dalam jasad kita itu ruh miliknya Allah. Maka kita berikan hormat seseorang bukan karena jabatannya, tetapi karena dia hamba Allah yang oleh Allah diberikan ruh kepada jasadnya, dan karena sebab ruh itulah dia mulia. Kalau karena jabatan, jabatannya akan hilang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabiullah Adam diturunkan ke muka bumi, bangsa iblis pun diturunkan ke muka bumi, maka bangsa iblis menebarkan sifat sombong ini kepada banyak orang, sehingga muncullah orang merasa lebih hebat daripada yang lain, sehingga pendapat orang lain tidak pernah bisa didengarkan kecuali dia hanya bisa mendengarkan pendapat orang yang setara dengan dirinya atau orang yang ada di atasnya. Seakan-akan kebenaran hanya muncul pada orang yang setara jabatannya dengan dia atau orang yang ada di atasnya. Padahal kebenaran itu bisa jadi muncul dari orang yang ada di bawah. Oleh karena itulah maka virus kesombongan ini jangan sampai menguasai diri kita, dan cara untuk agar jangan sampai kesombongan ini muncul di dalam diri kita, kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Agar kita tidak gampang jadi sombong. Suami sombong itu mungkin apa enggak, Bu? Istri sombong mungkin apa enggak? Mungkin. Maka tidak boleh sombong. Karena dia tidak sombong, maka dia mau mendengarkan pendapat siapapun. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Orang yang tawadhu itu biasanya akan betah untuk mendengarkan perkataan orang lain sampai selesai. Tetapi dia akan jeli apakah pendapat itu akan dia pakai atau tidak dia pakai, maka dia akan pilih-pilih mana yang memberikan nilai maslahat yang lebih. Ada nggak pernah suami ngece istrinya ketika berkata-kata lalu dicegat di tengah jalan, Bu? Baru istrinya ngomong, oh rasa ngomong lagi. Pernah enggak, Bu? Ada nggak suami
sempat istrinya menyelesaikan omongannya, sudah disemprot, udah dipotong. Ada nggak istri yang suaminya baru mau ngomong langsung disemprot? Ada nggak Pak? Ibu-ibu rasa jawab, tanya ibu, bapak-bapak. Maka nggak boleh. Orang tawadhu itu yang mau mendengarkan, walaupun ketika dia mengambil keputusan untuk mengikuti atau tidak dipertimbangkan dari segi maslahatnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ihtajatil jannat wan nar. Satu ketika surga dan neraka itu ngobrol. Hei surga, gimana kabarmu? Hei neraka, gimana kabarmu? Lalu surga mengatakan kepada neraka, hei neraka, di tempatmu itu ditempati oleh siapa tuh? Lalu neraka mengatakan, wa qalatin naru fiyya, di dalam tempatku, kata si neraka tadi. Di dalam tempatku, kata si neraka tadi, adalah al-jabbaruna wal mutakabbirun. Mayoritas yang menempati neraka itu ternyata kelompok satu namanya al-jabbaruna, dan yang kedua adalah al-mutakabbiruna. Siapa al-jabbarun? Orang yang senang memaksakan pendapat, orang yang senang memaksakan kehendak kepada orang lain, itu al-jabbarun. Nah, kalau kita coba turunkan, siapa yang punya potensi memaksakan kehendak? Saya kasih pilihan nih. Satu, orang kaya dengan orang miskin. Berpotensi jabbarun itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Berarti mayoritas yang masuk neraka itu orang kaya. Padahal kenyataan kalau kita tanya dimanapun majelis, kalau saya tanya pengen jadi orang kaya apa orang miskin, mayoritas semuanya pengen jadi orang kaya. Sehingga kita ini kalau oleh Gusti Allah kok kemudian diberikan kemudahan punya rezeki, yo hati-hati, hati-hati, karena potensi masuk nerakanya lebih besar dibandingkan dengan orang miskin. Karena orang kaya senang memaksa, karena merasa dia punya uang. Loh nih orang manut aku yang mono, aku wes orang biayai, aku wes terserah. Aku nggak orang kaya no, senang memaksa. Ada nggak orangnya di sini? Itu orang kaya, maka bahaya. Jabbarun itu bahaya. Itu kalau kan ibu-ibu tadi yang mengatakan toh, potensi yang memaksa itu orang kaya dengan orang miskin, kata jenengan orang kaya. Berarti yang paling banyak nanti masuk neraka itu adalah orang. Yang kedua, orang yang punya jabatan dengan rakyat jelata, potensi memaksanya miliknya siapa? Pejabat atau rakyat jelata? Pejabat. Berarti yang paling banyak besok masuk neraka itu adalah para pejabat. Maka hati-hati tuh yang masih usia-usia produktif, pejabat di PNS, pejabat di perusahaan swasta, pokoknya yang bos-bos itu hati-hati tuh. Bos dengan anak buah, potensi memaksa anak buah atau bos? Bos. Sehingga kalau sampai dia jadi bos, sampai dia jadi pejabat, sampai dia punya harta benda yang banyak, tapi dia tidak punya mental tawadhu, hati-hati. Kelihatannya dia keren di dunia, tapi besok dia dimasukkan ke neraka jahanam. Yang kedua siapa? Setelah al-jabbarun, wal mutakabbirun, orang yang sombong. Coba potensi sombong orang kaya miskin. Biasanya yang sombong kaya atau miskin? Kaya. Kalau sampai miskin kok sombong, namanya kurawi, jahilun morokkabun kurawiyun. Apa bahasa Indonesianya coba? Jahilun, jahilun morokkabun kurawiyun. Itu rada kasar bu, nggak enak diomongin. Nanti dipotong ya Pak.
Tiba-tiba digerakkan kita ini jadi pejabat, tolong tetap tawadhu. Jangan jenengan muliakan atasan, jenengan rendahkan bawahan. Maka ucapkanlah salam kepada rendahan dengan jawaban assalamualaikum. Dengan atasan pun kita mengucapkan assalamualaikum sama. Bahwa karena fungsi tugas berbeda, tidak ada masalah. Tetapi penghormatannya sama. Dengan yang di bawah mengucapkan assalamualaikum, dengan yang di atas juga assalamualaikum. Kalau jenengan diberikan oleh Allah kemudahan rezeki jadi orang yang kaya, jangan hinakan orang miskin. Ucapkanlah salam yang setara kepada orang miskin ataupun kepada orang kaya dengan ucapan salam apa? Assalamu. Mentang-mentang kaya tidak mau mengucapkan salam lebih dulu. Bu, kok orang salam toh? Oh, aku. Ya dia yang harus ngomong salam. Enggak. Nabi saja kepada anak kecil, Nabi yang mengucapkan salam lebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kata Anas bin Malik. Indama masya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam janib as-sighar fasallama alaihim. Ketika Nabi berjalan, di sampingnya ada anak-anak kecil, maka Nabi mengucapkan assalamualaikum. Loh, siapa Muhammad itu? Muhammad itu presiden, panglima perang, qadhi tertinggi. Lewat di samping anak kecil dia ucapkan apa? Salam. Loh, ada loh di antara kita karena merasa lebih kaya, jabatannya lebih tinggi, lewat di samping orang tidak mau mengucapkan salam. Karena dia merasa yang lebih pantas untuk mengucapkan salam lebih dulu itu orang lain kepada diri dia. Na'udzubillah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bisa menjadi renungan kita bersama. Jangan sampai ketularan sifatnya iblis, karena iblis sudah menebarkan virus kesombongan, dan kesombongan itu banyak dimiliki oleh satu, kata jenengan siapa tadi? Orang kaya. Yang kedua, para pejabat. Nah, itu harus berhati-hati. Yang merasa di sini bos orang mas, punya anak buah enggak? Punya anak buah. Nah, hati-hati itu. Tetap nomor tawa. Jangan sampai kita ini terhalang masuk surga karena sebab kita menjadi orang yang ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan satu saja kami persilakan. Tadi di awal belajar Adam atau manusia itu dibilang karena iman dan ilmunya penjelasannya tadi ada psikologi ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Sehingga para ulama itu menyampaikan bahwa al-asma'a kullaha itu ya semua nama, semua ilmu. Di situ ada ilmu syariat, di situ ada ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang ini. Tetapi induknya ilmu itu kan ilmu syariat. Tetapi dalam perkembangan waktu kemudian orang memisah-misah. Ada namanya nanti ilmu agama, ada namanya ilmu umum. Loh, mana yang disebut dengan ilmu umum? Kalau berbicara tentang bintang, bulan, matahari itu ilmu umum. Kalau bicara tentang matematika ilmu umum. Kalau bicara tentang fisika itu ilmu umum. Oh, ternyata ketika kita bicara tentang ilmu hujan, Quran bicara tentang hujan. Ketika bicara tentang ilmu bintang, bulan, matahari, ternyata Quran juga bicara tentang bintang, bulan, dan matahari. Ketika bicara tentang ilmu tanah, ternyata Quran juga bicara tentang ilmu tanah. Ketika berbicara tentang ilmu asal usul yang disebut dengan antropologi, Quran juga bicara tentang ilmu asal usul. Ketika bicara tentang ilmu hubungan manusia dengan manusia yang lain yang disebut dengan sosiologi, di dalam surat Al-Hujurat juga Allah membicarakan tentang ilmu sosiologi, apalagi psikologi, semuanya dibicarakan dalam Quran. Maka induknya ilmu itu ilmu syariat. Di dalam ilmu syariat itu kalau kita ingin punya jabarannya, yang pelajari Quran, semuanya ada. Tentang tanah, tentang tumbuhan, tentang hujan, tentang awan, tentang tentang proses penciptaan manusia, reproduksi, ilmu, semuanya ada. Nah, yang diajarkan kepada Adam itu al-asma'a kullaha, semua ilmu diajarkan kepada Adam. Hanya dalam perkembangannya, ketika ilmu itu berkembang di zaman bahula dulu, ya
zaman bahula Islam di abad pertengahan mengalami kemunduran, di abad pertengahan mengalami kemunduran, lalu kemudian bertemu di Andalusia dengan ilmu-ilmu yang lahir dari mana? Dari filsafat Yunani kuno. Lalu kemudian filsafat Yunani kuno datang, dipelajari oleh Al-Farabi, diterjemahkan kepada Islam, lalu melahirkan ilmu kalam, ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam. Nah, di dunia barat gelap. Ketika Islam ke Andalus, orang barat belajar ilmu pengetahuan kepada Islam, sambil lalu mereka mengembalikan lagi semangat Yunani kuno. Maka di zaman Renaissance itu, ketika gereja mengambil alih semua kekuasaan negara, bahkan orang berbuat dosa datang ke gereja lalu bayar, dikeluarkan pelakat, lalu dosanya diampuni, maka muncullah pemberontakan dari orang-orang berilmu kepada gereja. Karena gereja kemudian menguasai negara, mengenakan pajak yang tinggi dan macam-macam. Lalu muncullah gerakan memisahkan antara gereja dengan negara yang disebut dengan sekularisme. Sehingga apa yang terjadi? Ilmu jadi terpisah. Oh, sing agama, sing ini ilmu umum. Sampai sekarang kita muncul mengenal istilah ada ilmu agama, ada ilmu umum. Nah, kalau ini ditarik kepada basisnya, maka tidak ada ilmu agama, ilmu umum menurut Quran. Semua ilmu itu adalah ilmu syariat. Kalau kamu teliti di lab tentang virus apa, ketika di situ melihat keagungan Allah, maka diperintahkan oleh Quran apa? Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka yang diajarkan kepada Adam itu ilmu seluruhnya. Sehingga kalau kita ini hari ini punya kemampuan, ayo kita kembalikan ilmu itu ke kandangnya, yaitu ilmu syariat. Jangan hanya berkata ilmu syariat itu tentang sholat, jangan berkata tentang puasa, tapi yang disebut dengan ilmu syariat yang diajarkan kepada Adam, yang menyangkut semua ilmu yang ada di alam semesta. Ini saja yang barangkali bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.